Kebutuhan manusia untuk memanipulasi suasana menciptakan tempat-tempat wisata dan rekreasi. Namun lahan tempat wisata yang penuh hingar-bingar sukacita dan kegembiraan nyatanya sering digunakan untuk menyamarkan titik-titik angker dan bingit peninggalan zaman lampau. Di satu sisi, keberadaan spot angker di dalam tempat wisata dapat memperkuat yoni atau aura kehidupan di tempat tersebut. Namun di sisi lain, kurangnya penghormatan terhadap tempat-tempat tersebut dapat menuai bencana atau kerusakan yang masif, seperti yang terjadi pada taman hiburan di Semarang dan Bali. Untuk menghindarinya, kita harus selalu berhati-hati ketika melakukan wisata. Jangan sampai mengganggu spot angker di tempat tersebut. Namun, di mana letak spot angker dalam tempat wisata itu berada? Berikut 7 spot angker tak terduga di tempat wisata Jawa Tengah menurut tim Brave. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk tetap up to date pada konten-konten misteri dari Brave. Nomor 1. Taman Kiai Langgeng. Taman rekreasi favorit keluarga yang cukup populer di Jawa Tengah sejak tahun 90-an ini dilingkupi beragam fasilitas yang indah dan meriah. Objek wisata kebanggaan kota Magelang ini ternyata dibangun di atas bekas pemakaman dan lahan kosong. Salah satu makam yang tak direlokasi dan masih berada di dalam kompleks taman adalah makam milik Ki Ageng Suryokusumo atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Langgeng. Tokoh ulama ini cukup berjasa membantu Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Hingga kini, makam keramat itu masih kerap dikunjungi bersama dengan Bukit Tidar sebagai rangkaian ziarah di baku tanah Jawa. Nomor 2. Lokawisata Baturaden. Kompleks pemandian air panas alami ini selalu jadi jujukan utama pelancong di Kabupaten Banyumas. Keramaian yang timbul di hari-hari libur menyebabkan area lokawisata ini penuh sesak oleh lautan manusia. Namun tak satu pun menyadari, di tengah-tengah mereka terdapat 2 area yang dipagari. Disinilah terdapat situs era Megalitikum yang disebut sebagai situs Candi Sabto Argo atau situs Baturaden. Tatanan 3 tingkat punden berunda yang terdiri dari beberapa kubur batu serta menhir ini ditengarai sudah berusia lebih dari 6.000 tahun dan merupakan salah satu dari rangkaian 33 situs di Kabupaten Banyumas yang semuanya berorientasi ke arah puncak Gunung Slamet sebagai bentuk kepercayaan orang Jawa kuno untuk menghormati leluhur. Situs-situs ini dipercaya sebagai asal mula segala tradisi di Banyumas, mulai dari kisah fertilitas Bima dan Falusnya hingga tradisi lengger dan ebek yang penuh mistis. Nomor 3. Bukit Cinta Rawapening. Jangan bayangkan nama Bukit Cinta didapatkan karena romansa manis dan pemandangan danau yang indah. Nyatanya kata cinta di bukit ini dilambangkan dengan adanya arca lingga dan yoni di puncak bukitnya. Arca yang melambangkan bersatunya Siwa dan Parwati dalam ajaran Hindu ini disebut oleh masyarakat setempat sebagai petilasan Ki Koto Pameling karena bentuk lingga yang menyerupai senjata gada dalam pewayangan. Adanya arca di puncak bukit ini ditengarai sebagai titik penting dalam area mistis Rawapening yang kental dengan mitos naga raksasa. Dalam folklore Baru Kelinting, Bukit Cinta konon adalah lokasi di mana sang naga membuang lidinya pasca dicabut dan menyemburkan air bah yang menenggelamkan seisi kampung. Suara gamelan gaib yang kerap terdengar di wilayah ini diyakini merupakan suara dari penduduk kampung yang kala itu tengah menggelar hajatan. Nomor 4. Waduk Kedung Ombo. Baru saja menelan korban pada bulan Mei 2021 lalu, Waduk Kedung Ombo memang menyimpan banyak misteri. Pada awal pembangunannya, air menenggelamkan banyak kampung dan termasuk di dalamnya beberapa situs dan makam keramat era Mataram Islam.
Di antaranya adalah rumah dari pahlawan nasional Nyi Ageng Serang beserta makam putrinya Gustinah. Masyarakat yang percaya bahwa rumah dan jasad itu masih berada di dasar waduk, kemudian membuatkan makam terapung di atas waduk terbesar kebanggaan rezim Orde Baru ini. Makam itu selalu ramai dikunjungi peziarah kendati terletak jauh di tengah waduk. Kebanyakan dari mereka meminta berkah dan keselamatan. Entah entitas apa yang memberi kekuatan di tempat keramat itu. Namun jelas bahwa makam terapung itu adalah titik positif di tengah kerajaan gaib jahat milik raksasa merah yang selalu meminta kurban. Nomor 5. Pantai Kartini. Ramal kondang Mama Lauren pada tahun 2009 sempat menghebohkan warga Jepara, bahkan sampai mendorong para pemuka agama untuk melakukan istighosah akbar. Kegegeran tersebut bermula dari ramalan yang mengatakan ada kura-kura raksasa yang minta dimandikan. Masyarakat pun menginterpretasikannya dengan bangunan akuarium raksasa di Pantai Kartini dan datangnya bencana tsunami di pantai utara Jawa. Saat itu, bangunan yang berbentuk penyu raksasa yang menjorok ke laut itu memang belum selesai dibangun sejak tahun 2002. Kendati akhirnya tak terbukti datangnya bencana, namun bentuk realistik dari penyu raksasa itu diyakini mengundang suatu makhluk untuk mendiaminya. Sehingga kura-kura raksasa itu bukan sekedar patung. Kepala penyu konon menoleh ke kiri dari posisi awalnya yang lurus ke depan pasca diguyur badai besar. Di arah menghadapnya patung penyu itu terdapat makam keramat milik Kiai Muhammad Syarif yang tak bisa dipindahkan saat pembangunan Pantai Kartini. Nomor 6. Klenteng Sampokong. Puas-puaskan liburan Anda dengan berfoto ala Istana Negeri Tiongkok, namun tetap hargai kelenteng ini sebagai tempat peribadatan yang masih aktif digunakan. Titik magis yang paling kuat berada dalam sebuah ceruk yang sering disebut sebagai Gua Gedung Batu dan diyakini sebagai tempat peristirahatan Laksamana Cheng Ho beserta para pengikutnya kala berkunjung ke pantai Semarang beberapa abad yang lalu. Sosok Cheng Ho sendiri sudah dianggap sebagai dewa di tempat ini. Ia dikatakan kerap hadir di tengah doa-doa para penganutnya dan merasuki siapa saja yang ada di dalam kelenteng. Beberapa titik lain yang merupakan makam para awak kapal dan bekas peralatan kapal juga dikeramatkan, seperti Kiai Jurumudi, Kiai Juntrik Bumi, Kiai Jangkar, dan Kiai Tumpeng. Pengunjung disarankan untuk tetap bersikap sopan di tempat-tempat tersebut jika tidak ingin terkena gangguan mistis. Nomor 7. Beteng Trade Center. Surga belanja pakaian di kota Solo ini selalu ramai di akhir pekan. Lahan parkir tempat ini pun penuh hingga overkapasitas. Namun di tengah pengapnya asap kendaraan berlalu lalang, bersemayamlah jasad seorang yang hidup ratusan tahun lalu, jauh sebelum kota Solo itu sendiri berdiri. Makam tersebut dinamai sebagai makam Kiai Batang atau Sang Mayat dalam bahasa Jawa. Kisah bermula ketika Ki Gede Solo, pemimpin di desa Solo pada abad 18, tengah bersemadi di pinggir sungai. Ia dikejutkan dengan adanya sosok mayat tak dikenal yang hanyut dan tersangkut akar pohon di depannya. Karena takut, Ki Gede Solo pun menghanyutkan mayat itu kembali ke sungai. Di luar dugaan, keesokan harinya mayat itu kembali ke tempat semula. Setelah terjadi berulang kali, Ki Gede Solo pun mendapat petunjuk untuk menguburkan mayat itu, dan tempat itu dijanjikan akan menjadi daerah yang makmur. Dan sisanya adalah sejarah. Hingga kini, makam Kiai Batang tetap dihormati di tengah pesatnya laju pembangunan di pusat kota Solo. Demikian 7 spot angker tak terduga di tempat wisata Jawa Tengah menurut tim Brave. Semoga dapat dijadikan pengingat untuk tetap tak sembrono di semua tempat, serta menghormati nilai-nilai soal keseimbangan dan saling menghargai walaupun berbeda dunia. Bagi Sobat Brave yang punya spot angker lainnya, bisa di-share di kolom komentar. Nantikan konten-konten berikutnya seputar misteri dan dunia gaib. Tetap be brave!